Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya teman-teman ya. Atau latihan soal untuk P3K manajerial untuk semua formasi. Jadi nanti akan ada 45 soal yang akan kita simulasi ya atau kita latihan ya. Baiklah teman-teman, jadi kompetensi manajerial itu untuk setiap jawaban benar ada poinnya ya, ada poinnya 1 sampai dengan 4 gitu. Jadi kalau misalnya tidak dijawab justru dia nilainya 0 teman-teman. Makanya nanti begitu ujian ketemu soal manajerial ya, kompetensi manajerial itu usahakan semua dijawab. Karena setiap jawaban itu ada poinnya ya, 1 sampai 4. Paling tinggi adalah 4, kemudian paling rendah adalah 1. Nah, simulasi ini nanti kita akan hanya membahas jawaban yang dia itu poinnya 4 ya. Jadi kita fokus ke poin tertinggi saja. Oke, jadi kompetensi manajerial ini kompetensi yang merupakan tes untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap kita sebagai pelamar dalam berorganisasi. Nah, tentang integritas ya, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan. Jadi seputar itu ya, kompetensi manajerial. Oke teman-teman, kita langsung saja soal yang pertama. Seorang manajer di perusahaan teknologi menghadapi dilema ketika ia menemukan bahwa salah satu anggota timnya yang berkontribusi signifikan pada proyek secara konsisten melebih-lebihkan jumlah jam kerja dalam laporan mingguan untuk mendapatkan kompensasi tambahan. Jika manajer tersebut ingin mempertahankan integritas manajerial, tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan? A. Mengabaikan masalah tersebut untuk menjaga semangat tim dan menghindari konflik. B. Mengajukan permintaan untuk mengganti anggota tim tersebut dengan orang lain. C. Memberikan peringatan langsung kepada anggota tim tanpa berdiskusi lebih lanjut untuk menghindari kebiasaan buruk berlanjut. D. Melakukan diskusi dengan anggota tim tersebut, menjelaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan waktu kerja dan menawarkan bimbingan. E. Meningkatkan laporan jam kerja yang lebih ketat untuk semua anggota tim tanpa mengkomunikasikan masalah kepada anggota yang bersangkutan. Jadi jawabannya. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah ya tentunya yang D teman-teman ya. Jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan. Ini menunjukkan tindakan integritas manajerial dengan memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk memperbaiki perilaku melalui diskusi yang transparan. Manajer juga dapat menekankan pentingnya akuntabilitas dan integritas sehingga dapat membangun budaya kerja yang lebih jujur dan transparan ya. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, seorang pegawai baru sering terlambat masuk kerja dan biasanya memberikan alasan yang tidak jelas. Jika Anda adalah manajernya, tindakan apa yang mencerminkan pendekatan terbaik dalam menegakkan integritas? A. Memberikan sanksi tanpa peringatan. B. Mengabaikan karena pegawai tersebut baru. C. Menyuruh pegawai lain untuk mencatat jam kedatangan pegawai tersebut. D. Melakukan pertemuan pribadi dengan pegawai tersebut untuk memahami alasan keterlambatan dan memberikan arahan tentang nilai integritas. Atau E. Meminta pegawai tersebut untuk mengajukan alasan tertulis setiap kali terlambat. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah ya yang D ya teman-teman ya. Pembahasan menunjukkan pendekatan manajerial yang mempertimbangkan akuntabilitas serta pentingnya bimbingan mengenai nilai integritas, terutama bagi pegawai baru. Jadi yang harus kita lakukan ya sebagai seorang pemimpin atau seorang manajer itu adalah yang D ya, teman-teman ya. Jadi kita melakukan pertemuan pribadi dengan pegawai baru tersebut ya untuk memahami dia memiliki alasan apa, terus kemudian kita bisa memberikan juga arahan tentang nilai integritas dan tanggung jawab ya. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya,
Dalam audit internal, ditemukan bahwa seorang pegawai telah melakukan pelanggaran kecil terkait prosedur pengeluaran dana operasional. Langkah apa yang sebaiknya diambil oleh perusahaan untuk menjaga integritas? A. Memberikan surat peringatan. B. Mengabaikan karena nilainya kecil. C. Melakukan investigasi lebih lanjut untuk memberikan pemahaman kepada pegawai tentang standar pengeluaran yang tepat. D. Mencatat pelanggaran dalam rekam jejak pegawai tanpa memberitahu yang bersangkutan. Atau E. Memindahkan pegawai ke divisi lain tanpa memberitahukan alasannya. Jawabannya adalah ya, jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman ya. Pembahasan, meskipun nilai pelanggarannya kecil, menjaga transparansi dan memahami penyebab pelanggaran dapat memperkuat budaya integritas gitu ya. Jadi yang C ya. Jadi kita lakukan investigasi lebih lanjut ya, walaupun pelanggarannya kecil, kemudian kita memberikan pemahaman kepada pegawai tersebut tentang standar pengeluaran yang tepat kaitannya dengan dana operasional. Selanjutnya, dalam rapat tim, seorang pegawai memberikan informasi yang melebih-lebihkan hasil kinerjanya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh manajer untuk menegakkan integritas? A. Mengabaikan karena hal tersebut tidak merugikan perusahaan. B. Menghargai pegawai tersebut atas pencapaiannya. C. Menyampaikan fakta yang sebenarnya secara terbuka dalam rapat. D. Meminta anggota tim lain untuk memverifikasi informasi tersebut. E. Mengadakan pertemuan pribadi untuk membahas pentingnya penyampaian informasi yang akurat. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan. Integritas menuntut kejujuran dalam pelaporan kinerja karena dapat memberikan edukasi kepada pegawai mengenai pentingnya kejujuran tanpa membuat situasi yang konfrontatif ya. Jadi jawabannya yang E ya. Mengadakan pertemuan pribadi untuk membahas pentingnya penyampaian informasi yang akurat. Selanjutnya, seorang pegawai diketahui menerima hadiah dari vendor perusahaan yang memiliki kontrak jangka panjang. Apa tindakan paling sesuai? A. Mewajibkan pegawai untuk mengembalikan hadiah tersebut. B. Membiarkan saja karena ini hanya sebuah hadiah. C. Meminta pegawai tersebut melaporkan penerimaan hadiah sesuai kebijakan. D. Memberikan sanksi langsung pada pegawai tersebut. Atau E. Mengirim surat kepada vendor untuk melarang pemberian hadiah di masa depan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang C ya, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Sesuai dengan kebijakan perusahaan yang umumnya mengatur penerimaan hadiah untuk menjaga transparansi dan mencegah konflik kepentingan. Jadi kita meminta pegawai tersebut melapor penerimaan hadiah sesuai dengan kebijakan gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, jika seorang pegawai melaporkan tindakan tidak etis yang dilakukan oleh koleganya, perusahaan sebaiknya melakukan apa untuk menjaga integritas? A. Menyelidiki masalah tersebut dengan objektif. B. Mengabaikan karena dapat merusak hubungan antar pegawai. C. Menghukum pegawai yang dilaporkan tanpa penyelidikan. D. Meminta pegawai lain untuk memastikan kebenaran informasi. E. Menghentikan kerjasama dengan pegawai yang dilaporkan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang A ya. Pembahasan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap integritas dengan tetap objektif dalam menyelidiki laporan dan memastikan tidak terjadi kesalahpahaman ya. Jadi menyelidiki masalah tersebut tentunya dengan objektif ya. Jawabannya yang A. Seorang pegawai menemukan kesalahan laporan keuangan yang berdampak kecil, tetapi memilih untuk tidak melaporkannya. Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh perusahaan? A. Memberikan sanksi kepada pegawai jika kesalahan ditemukan. B. Menegakkan kebijakan pelaporan transparan atas setiap kesalahan. C. Mengabaikan karena dampaknya kecil. D. Meminta pegawai tersebut memperbaiki tanpa pelaporan. Atau E. Menambah jam kerja pegawai tersebut untuk menyelesaikan kesalahan. Oke, jawabannya adalah
Yang B ya. Kita lihat pembahasannya. Ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap integritas dengan tetap objektif dalam menyelidiki laporan dan memastikan tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi di sini jawabannya yang B, teman-teman ya. Jadi menegakkan kebijakan pelaporan transparan atas setiap kesalahan. Oke, selanjutnya. Pegawai yang memiliki integritas tinggi cenderung melakukan hal berikut, kecuali, berarti yang bukan ya. A. Melaporkan kesalahan mereka sendiri. B. Berbagi informasi secara jujur kepada tim. C. Mengambil keuntungan pribadi atas fasilitas perusahaan. D. Menjaga komitmen dan janji profesional mereka. Atau E. Menghormati aturan perusahaan. Oke, jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Dalam pembahasan, integritas berarti menjunjung tinggi etika dan akuntabilitas, sehingga mengambil keuntungan pribadi adalah perilaku yang bertentangan dengan integritas ya. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman ya. Mengambil keuntungan pribadi atas fasilitas perusahaan. Selanjutnya, seorang pegawai merasa tekanan dari atasan untuk mengubah data proyek agar terlihat lebih baik. Apa yang harus dilakukan pegawai untuk menjaga integritasnya? A. Mengikuti perintah untuk menyenangkan atasan. B. Membuat perubahan tetapi memberi catatan khusus. C. Menolak dan melaporkan tekanan yang diterima. D. Meminta orang lain melakukan perubahan. Atau E. Mengundurkan diri. Kita lihat jawaban yang benar adalah ya yang C ya. Pembahasan, menolak dan melaporkan adalah tindakan integritas karena pegawai tetap menjaga kebenaran data dan transparansi tanpa mematuhi permintaan yang tidak etis gitu ya. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Jadi kita menolak ya tentunya dengan cara yang baik, kemudian melaporkan tekanan yang diterima gitu. Selanjutnya, manajer menemukan bahwa seorang pegawai memberikan data kinerja yang tidak sesuai fakta. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Memberikan peringatan tanpa diskusi. B. Melakukan diskusi untuk menegaskan pentingnya integritas data. C. Membiarkan sebagai motivasi untuk pegawai lain. D. Mengeluarkan pegawai tersebut. Atau E. Meminta pegawai memperbaiki laporan tanpa konsekuensi. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B ya. Kita lihat pembahasan. Diskusi membantu pegawai memahami pentingnya keakuratan dalam melaporkan data yang merupakan fondasi integritas profesional ya. Jadi bisa melakukan diskusi ya untuk menegaskan pentingnya integritas data. Yang B. Selanjutnya, seorang pegawai menerima informasi rahasia tentang produk baru yang belum diluncurkan dan membocorkannya ke pihak eksternal. Tindakan paling tepat yang harus diambil perusahaan adalah A. Memberikan sanksi keras untuk menjaga kerahasiaan informasi. B. Memberikan teguran lisan. C. Mengabaikan karena informasi tersebut akan diketahui publik. D. Meminta pegawai untuk merahasiakan informasi serupa di masa depan. Atau E. Menghargai keterbukaan informasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar. Ya, jawabannya yang A ya. Nah, kalau ada pegawai ya atau karyawan yang membocorkan tentang rahasia produk baru, padahal produk itu masih dirahasiakan nih sama perusahaan. Maka yang paling tepat adalah memberikan sanksi keras ya. Jadi sanksi keras untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Kalau kita lihat pembahasan, kebocoran informasi rahasia menunjukkan pelanggaran integritas serius yang membutuhkan tindakan tegas agar menjadi contoh pentingnya menjaga kerahasiaan dalam perusahaan. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, dalam sebuah proyek tim, salah satu anggota tidak berkontribusi aktif karena merasa tugas yang diberikan kepadanya terlalu mudah. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tim untuk meningkatkan kerjasama? A. Membiarkan anggota tim tersebut bekerja sendiri. B. Membagikan tugasnya kepada anggota lain tanpa berdiskusi lebih lanjut.
C. Mengadakan pertemuan tim untuk mendiskusikan kembali pembagian tugas agar sesuai dengan kemampuan dan minat setiap anggota. D. Mengajukan keluhan kepada atasan tentang anggota tim tersebut. Atau E. Menugaskan kembali anggota tersebut dengan tugas tambahan tanpa memberitahukannya. Jawabannya adalah, kita lihat. Ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Melalui diskusi terbuka, tim dapat membagi tugas secara adil sesuai dengan kemampuan yang dapat meningkatkan motivasi dan kerjasama tim. Ini mendorong setiap anggota untuk merasa lebih terlibat dan dihargai. Jadi jawabannya yang C ya. Selanjutnya, jika seorang pegawai merasa idenya sering diabaikan oleh anggota tim lain, apa yang sebaiknya dilakukan manajer untuk meningkatkan kerjasama dalam tim? A. Mengabaikan perasaan pegawai tersebut untuk menjaga fokus pada tugas utama. B. Meminta pegawai tersebut untuk lebih proaktif dalam menyampaikan idenya. C. Meminta pegawai tersebut untuk menyampaikan ide hanya secara tertulis. D. Mengingatkan tim untuk tidak terlalu mendominasi diskusi. Atau E. Mengadakan sesi diskusi di mana setiap anggota tim diberikan waktu yang sama untuk berbicara dan berkontribusi. Jawabannya adalah, ya, kita lihat jawabannya yang E ya. Pembahasan. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota, manajer dapat meningkatkan rasa inklusivitas dan kolaborasi dalam tim. Sesi diskusi yang terbuka juga dapat meningkatkan rasa saling menghargai di antara anggota tim. Jadi jawaban yang paling benar ya, yang poin 4 itu adalah yang E ya. Poinnya 4 itu adalah yang E. Selanjutnya, dalam sebuah tugas kelompok, salah satu anggota tim harus mengambil alih pekerjaan yang seharusnya dikerjakan bersama, menyebabkan anggota lain merasa kurang berperan. Apa ya tindakan terbaik untuk memperbaiki kerjasama tim? A. Mengingatkan anggota tersebut secara langsung untuk membiarkan orang lain bekerja. B. Membiarkan anggota tim tersebut mengerjakan tugas karena lebih efisien. C. Mengadakan rapat tim untuk menyepakati kembali peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. D. Meminta anggota lain untuk lebih cepat dalam menyelesaikan tugas mereka. Atau E. Memberikan lebih banyak tugas kepada anggota tersebut agar tidak mengganggu pekerjaan orang lain. Kita lihat jawabannya benar. Ya, jawabannya benar itu adalah yang C ya. Pembahasan. Dengan mengadakan rapat untuk menyepakati peran dan tanggung jawab, tim dapat menghindari konflik dan memastikan setiap anggota memiliki peran yang jelas. Ini membantu dalam membangun kerjasama yang efektif, di mana semua anggota tim merasa terlibat secara adil ya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, seorang pegawai selalu membantu rekan-rekannya menyelesaikan pekerjaan. Tetapi karena itu pekerjaannya sendiri malah menjadi tertunda. Bagaimana sebaiknya manajer mengatasi situasi ini? A. Memberikan teguran pada pegawai tersebut karena pekerjaannya tertunda. B. Menyuruh pegawai tersebut untuk tidak membantu rekan-rekannya. C. Memberikan pelatihan manajemen waktu kepada pegawai tersebut. D. Meminta rekan-rekan untuk tidak meminta bantuan lagi dari pegawai tersebut. E. Memberikan tugas tambahan agar pegawai fokus pada pekerjaannya sendiri. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya benar adalah yang C ya. Pembahasan. Dengan memberikan pelatihan manajemen waktu, manajer membantu pegawai tersebut memahami cara mengatur prioritas sehingga tetap bisa membantu rekan-rekannya tanpa mengorbankan tanggung jawab utamanya. Ini juga meningkatkan efisiensi dan kerjasama yang lebih baik dalam tim. Jadi jawabannya yang C ya. Memberikan pelatihan manajemen waktu kepada pegawai tersebut. Selanjutnya, seorang anggota tim memiliki ide yang berbeda dengan mayoritas tim, namun ide tersebut dapat membawa inovasi pada proyek tim. Bagaimana sebaiknya tim menyikapi perbedaan ide ini?
A. Mengadakan diskusi terbuka untuk mengevaluasi ide tersebut secara objektif. B. Mengabaikan ide tersebut karena tidak sejalan dengan mayoritas. C. Menolak ide tersebut agar tidak menimbulkan konflik. D. Meminta anggota tersebut menyusun laporan tertulis dan menyerahkan kepada atasan. E. Meminta anggota tersebut untuk mendukung ide mayoritas. Jawabannya adalah Oke, kita lihat. Jawaban yang benar adalah ya, yang A ya. Pembahasan dengan berdiskusi secara terbuka, tim dapat mengevaluasi ide yang berbeda tanpa mengabaikannya. Ini meningkatkan kolaborasi dengan memberi ruang pada inovasi serta menghargai perbedaan sudut pandang dalam tim. Ini jawabannya yang A ya. Jadi mengadakan diskusi terbuka untuk mengevaluasi ide tersebut secara objektif. Selanjutnya, seorang pegawai menyampaikan kritik konstruktif mengenai cara kerja tim dalam sebuah rapat. Namun beberapa anggota tim merasa tersinggung. Apa yang sebaiknya dilakukan manajer untuk meningkatkan komunikasi yang efektif dalam tim? A. Meminta pegawai tersebut untuk berhenti memberikan kritik. B. Mengabaikan insiden tersebut untuk menjaga suasana kerja. C. Memindahkan pegawai tersebut ke tim lain. D. Memberikan pelatihan komunikasi asertif kepada semua anggota tim. Atau E. Meminta pegawai untuk menyampaikan kritik secara tertulis di lain waktu. Kita lihat jawabannya benar. Ya, yang benar adalah yang D ya. Kita lihat pembahasan. Pelatihan komunikasi asertif akan membantu semua anggota tim menyampaikan dan menerima kritik secara konstruktif tanpa merasa tersinggung. Yang penting untuk membangun komunikasi yang sehat dalam tim. Jadi jawabannya yang D ya. Selanjutnya, jika seorang pegawai merasa kesulitan memahami instruksi yang diberikan oleh atasannya melalui email, apa yang sebaiknya dilakukan pegawai tersebut untuk meningkatkan kejelasan komunikasi? A. Menebak maksud dari instruksi tersebut dan langsung mengerjakannya. B. Menunda pekerjaan hingga instruksi menjadi lebih jelas. C. Meminta klarifikasi kepada atasan mengenai bagian yang kurang dipahami. D. Mengirim instruksi tersebut ke rekan kerja lain untuk ditanyakan. Atau E. Mengabaikan email tersebut karena terlalu membingungkan. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan karena meminta klarifikasi akan membantu pegawai memahami instruksi dengan benar dan mengurangi resiko kesalahan sehingga komunikasi menjadi lebih efektif ya. Jadi jawabannya yang C teman-teman ya. Jadi kita meminta klarifikasi ya kepada atasan mengenai bagian yang mungkin kurang kita pahami agar tidak terjadi kesalahan ya. Selanjutnya, dalam rapat mingguan, seorang pegawai sering mendominasi pembicaraan sehingga anggota lain jarang punya kesempatan untuk berbicara. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh manajer untuk menciptakan komunikasi yang lebih seimbang? A. Memberikan waktu khusus kepada setiap anggota untuk berbicara. B. Meminta pegawai tersebut berhenti berbicara dalam rapat. C. Membatasi durasi rapat sehingga semua pembicaraan terpotong. D. Memindahkan pegawai tersebut ke bagian lain. Atau E. Membiarkan saja karena mungkin pendapat pegawai tersebut penting. Kita lihat jawabannya benar adalah yang A ya. Jadi yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk berbicara, mendorong komunikasi yang inklusif dan memastikan semua anggota memiliki suara dalam rapat. Jadi yang A ya. Jadi memberikan waktu khusus kepada setiap anggota untuk berbicara. Sehingga semua memiliki kesempatan untuk berbicara. Selanjutnya, seorang pegawai seringkali mengirim pesan yang tidak jelas kepada rekan-rekan kerjanya sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi pegawai tersebut? A. Memberikan pelatihan mengenai teknik komunikasi tertulis. B. Meminta rekan kerjanya untuk lebih memahami maksudnya. C. Mengabaikan masalah tersebut. D. Meminta pegawai tersebut untuk hanya mengirim pesan singkat.
E. Menyuruh pegawai tersebut menggunakan telepon untuk semua pesan? Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar. Ya, yang A ya. Kita lihat pembahasan. Pelatihan komunikasi tertulis akan membantu pegawai dalam menyampaikan pesan yang lebih jelas dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman di tempat kerja ya. Jadi poin paling tinggi poin 4 nilainya adalah yang A ya. Jadi memberikan pelatihan mengenai teknik komunikasi tertulis. Selanjutnya dalam proyek tim, seorang pegawai memiliki informasi penting yang dapat membantu anggota tim lainnya. Tetapi ia enggan berbagi karena tidak merasa percaya diri. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh manajer untuk mendorong komunikasi terbuka? A. Meminta pegawai lain untuk menemukan informasi tersebut sendiri. B. Mengabaikan pegawai tersebut agar tidak mengganggu tim. C. Menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengajak setiap anggota untuk berbagi informasi dan ide. D. Meminta pegawai tersebut menulis informasi dalam laporan saja. Atau E. Memberikan informasi tersebut langsung kepada anggota lain. Jawabannya kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, manajer mendorong komunikasi terbuka di mana setiap anggota merasa percaya diri untuk berbagi informasi tanpa takut dihakimi atau merasa kurang berperan dalam tim. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Menciptakan lingkungan yang mendukung dengan mengajak setiap anggota untuk berbagi informasi dan ide. Selanjutnya, seorang manajer menetapkan target yang ambisius untuk timnya. Beberapa anggota tim merasa kesulitan mencapai target tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh manajer untuk menjaga orientasi pada hasil sambil mendukung timnya? A. Mengurangi target agar tim merasa lebih nyaman. B. Melakukan pertemuan untuk memahami hambatan yang dihadapi tim dan mencari solusi bersama. C. Mengabaikan kesulitan tim dan menuntut hasil akhir. D. Menambahkan tugas baru agar tim termotivasi. E. Memindahkan anggota tim yang mengalami kesulitan ke divisi lain. Jawabannya adalah ya, kita lihat. Jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan dengan memahami hambatan dan bekerja sama mencari solusi, manajer menunjukkan komitmen pada hasil sambil mendukung tim mencapai target tersebut. Hal ini menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan berorientasi pada solusi ya. Jadi jawabannya yang B ya. Melakukan pertemuan untuk memahami hambatan yang dihadapi tim dan mencari solusi bersama. Selanjutnya, seorang pegawai cenderung menunda pekerjaan dan hanya menyelesaikan saat tenggat waktu yang sudah dekat. Apa pendekatan yang dapat diambil manajer untuk meningkatkan orientasi hasil pegawai tersebut? A. Memberikan tenggat waktu yang lebih panjang agar pegawai tidak merasa terburu-buru. B. Menegur pegawai setiap kali pekerjaan tertunda. C. Menetapkan target mingguan yang lebih terukur dan memberikan umpan balik secara rutin. D. Memberikan pegawai penyelesaian Membiarkan pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai gayanya. Atau E. Meminta pegawai bekerja lembur setiap minggu. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar. Ya, yang C ya. Pembahasan dengan target mingguan dan umpan balik rutin, pegawai akan lebih terdorong untuk mencapai hasil dalam waktu yang lebih terukur, sehingga lebih terfokus pada hasil yang harus dicapai. Jadi jawabannya yang C ya. Menetapkan target mingguan yang lebih terukur dan memberikan umpan balik secara rutin. Selanjutnya, dalam sebuah proyek, tim mencapai sebagian besar target. Namun ada beberapa bagian yang tidak selesai sesuai harapan. Apa tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh manajer untuk memperkuat orientasi pada hasil? A. Memberikan penghargaan untuk pencapaian sebagian target. B. Mengabaikan bagian yang belum tercapai karena sebagian besar target sudah diraih. C. Mengevaluasi bersama tim mengenai penyebab ketidaktercapaian dan merencanakan langkah perbaikan. D. Menghukum tim karena tidak mencapai target sepenuhnya. Atau E. Menyelesaikan bagian yang tersisa sendiri tanpa melibatkan tim. Jawabannya adalah kita lihat. Ya, jawabannya yang C ya.
Pembahasan dengan evaluasi dan perencanaan perbaikan, manajer menunjukkan komitmen terhadap hasil yang optimal dan membantu tim belajar dari kesalahan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Jadi jawabannya yang C ya. Mengevaluasi bersama tim mengenai penyebab ketidaktercapaian dan merencanakan langkah perbaikan. Selanjutnya, seorang pegawai menghasilkan pekerjaan yang sesuai standar namun tidak berusaha memberikan hasil yang lebih baik dari ekspektasi. Apa yang sebaiknya dilakukan manajer untuk meningkatkan orientasi pada hasil pegawai tersebut? A. Memberikan pelatihan, pengembangan diri untuk meningkatkan kinerjanya. B. Menegur pegawai tersebut karena kurang berusaha. C. Memberikan tugas tambahan untuk meningkatkan keterampilannya. D. Meminta pegawai lain untuk membantu meningkatkan hasilnya. Atau E. Mengabaikan karena pekerjaannya sudah sesuai standar. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang A ya. Pembahasan karena pelatihan pengembangan diri dapat membantu pegawai untuk lebih termotivasi dan meningkatkan kemampuan, sehingga mendorong mereka mencapai hasil yang melebihi ekspektasi. Jadi jawabannya yang A ya, memberikan pelatihan pengembangan diri untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, seorang pegawai di bagian pelayanan publik menerima keluhan dari masyarakat mengenai waktu tunggu yang terlalu lama. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pegawai tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan? A. Mengabaikan keluhan karena antrian sudah sesuai prosedur. B. Meminta masyarakat untuk datang kembali di lain waktu. C. Menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan mencari solusi sementara, seperti memberikan informasi estimasi waktu tunggu. D. Menyuruh masyarakat untuk bersabar karena pelayanan sedang padat. E. Mengalihkan keluhan kepada pegawai lain yang bertugas. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman ya. Pembahasan karena dengan meminta maaf dan memberikan estimasi waktu, pegawai menunjukkan sikap responsif dan empati yang penting dalam pelayanan publik. Ini membantu meningkatkan kepuasan masyarakat meskipun ada kendala waktu tunggu ya. Jadi jawabannya yang C ya. Selanjutnya, seorang pegawai di instansi publik menemukan bahwa ada informasi penting yang kurang jelas pada papan informasi untuk masyarakat. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pegawai tersebut? A. Mengabaikannya karena papan informasi bukan tanggung jawabnya. B. Mengganti seluruh papan informasi dengan informasi baru. C. Menghapus informasi yang kurang jelas tersebut tanpa menggantinya. D. Menyuruh masyarakat mencari informasi lebih lanjut di tempat lain. Atau E. Melaporkan kepada atasan dan menyarankan perbaikan informasi agar lebih jelas. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Pembahasan karena pegawai menunjukkan proaktif dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi. Dengan menyarankan perbaikan, pegawai berkontribusi pada transparansi dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat. Oke, jadi jawabannya yang E ya, teman-teman ya. Jadi melaporkan kepada atasan, kemudian memberikan saran untuk memperbaiki informasi agar lebih jelas. Selanjutnya, seorang pegawai pelayanan publik menerima permintaan layanan dari masyarakat yang tidak memenuhi syarat dokumen yang diperlukan. Apa yang sebaiknya dilakukan pegawai tersebut? A. Menolak langsung permintaan tanpa penjelasan. B. Mengabaikan persyaratan dan memproses permintaan. C. Menjelaskan kepada masyarakat mengenai dokumen yang kurang dan memberikan panduan agar memenuhi persyaratan. D. Meminta masyarakat untuk mengajukan permintaan ulang di kemudian hari tanpa penjelasan lebih lanjut. Atau E. Meminta masyarakat untuk berkonsultasi dengan pegawai lain. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang C ya. Pembahasan karena dengan memberikan penjelasan dan panduan, pegawai memberikan pelayanan yang responsif dan membantu masyarakat memahami proses secara lebih jelas. Ini meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ya. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya.
kita memberikan penjelasan kepada masyarakat yang dokumennya kurang tersebut ya. Terus kemudian kita memberikan panduan ya agar dokumen yang disiapkan itu sesuai dengan yang diperlukan. Jadi jawabannya C. Selanjutnya, seorang pegawai di loket pelayanan publik mendapati ada seorang warga yang bingung dengan proses yang harus dijalani. Apa yang sebaiknya dilakukan pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik? A. Mengabaikan warga tersebut karena tidak tahu prosedurnya. B. Menyuruh warga tersebut membaca prosedur yang tertulis tanpa penjelasan lebih lanjut. C. Mengarahkan warga untuk mencari bantuan ke pegawai lain. D. Memberikan penjelasan yang jelas dan membantu warga memahami langkah-langkah yang perlu diikuti. Atau E. Menyuruh warga datang kembali setelah mempelajari prosedur. Jawabannya adalah ya benar. Jawabannya yang D ya. Pembahasan karena pegawai menunjukkan empati dan berusaha membantu warga memahami prosedur. Ini menunjukkan sikap melayani yang merupakan inti dari pelayanan publik dan membantu menciptakan pengalaman yang positif bagi masyarakat. Jadi jawabannya yang D, teman-teman ya. Memberikan penjelasan yang jelas dan membantu warga memahami langkah-langkah yang perlu diikuti. Selanjutnya, seorang pegawai di unit pelayanan menerima pujian dari masyarakat atas pelayanannya yang cepat dan ramah. Apa yang sebaiknya dilakukan pegawai tersebut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan? A. Mengabaikan pujian karena merasa sudah melakukan tugas dengan baik. B. Berterima kasih kepada masyarakat dan terus mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan. C. Memberitahukan pujian tersebut kepada rekan-rekannya. D. Meminta masyarakat untuk memberikan pujian tertulis. E. Menggunakan pujian tersebut sebagai alasan untuk meminta kenaikan jabatan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan dengan berterima kasih dan terus mempertahankan kualitas, pegawai menunjukkan sikap rendah hati dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ini akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Selanjutnya, seorang pegawai merasa kesulitan dalam mengatur waktu sehingga sering terlambat menyelesaikan tugas. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pegawai tersebut untuk meningkatkan kinerjanya? A. Menunda beberapa tugas hingga merasa tidak terburu-buru. B. Meminta rekan kerja mengambil alih sebagian tugasnya. C. Mengikuti pelatihan manajemen waktu untuk meningkatkan keterampilannya. D. Meminta atasan memperpanjang tenggat waktu setiap kali merasa kewalahan. E. Mengabaikan tenggat waktu dan menyelesaikan tugas sesuai kemampuan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan pelatihan manajemen waktu akan membantu pegawai mengatur jadwalnya dengan lebih baik dan meningkatkan produktivitasnya. Ini adalah langkah konkret dalam pengembangan diri yang membantu pegawai memenuhi tanggung jawabnya secara lebih efektif. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman ya. Mengikuti pelatihan manajemen waktu untuk meningkatkan keterampilannya. Selanjutnya, seorang pegawai senior memiliki keterampilan yang sangat baik dalam memecahkan masalah. Sementara banyak rekan kerjanya kesulitan dalam aspek tersebut. Apa yang bisa dilakukan oleh pegawai senior ini untuk membantu pengembangan keterampilan rekan-rekannya? A. Memberikan bimbingan dan contoh dalam menghadapi masalah untuk membantu mereka belajar. B. Mengkritik rekan-rekannya setiap kali mereka mengalami kesulitan. C. Menyelesaikan semua masalah untuk tim tanpa melibatkan rekan-rekan lain. D. Menghindari berbicara tentang masalah karena dapat menimbulkan stres. Atau E. Meminta rekan-rekannya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bimbingan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan. Pegawai senior dapat berperan sebagai mentor dengan memberikan bimbingan. Dengan membantu rekan-rekannya memahami cara memecahkan masalah, pegawai senior berkontribusi dalam pengembangan keterampilan tim dan memperkuat kemampuan tim secara keseluruhan. Jadi jawabannya yang A ya. Memberikan bimbingan dan contoh dalam menghadapi masalah untuk membantu mereka belajar. Selanjutnya,
Seorang pegawai yang baru saja dipromosikan merasa tidak yakin dengan kemampuannya dalam menjalankan tugas baru. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pegawai tersebut untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kinerjanya? A. Mengabaikan kekhawatiran dan menghindari tugas yang dirasa sulit. B. Meminta rekan kerja untuk melakukan sebagian besar tugasnya. C. Meminta saran dan bimbingan dari atasan atau mentor tentang tugas baru tersebut. D. Menolak promosi tersebut dan meminta posisi sebelumnya. Atau E. Menunda semua tugas hingga ia merasa siap. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan dengan meminta bimbingan dari atasan atau mentor, pegawai dapat memperoleh wawasan dan panduan yang akan membantunya memahami tugas baru dan meningkatkan kepercayaan diri. Ini adalah pendekatan yang baik dalam pengembangan diri untuk beradaptasi dengan tanggung jawab yang baru. Jadi jawabannya yang C ya, poin 4 ya, poin paling tinggi. Meminta saran dan bimbingan dari atasan atau mentor tentang tugas baru tersebut. Selanjutnya, seorang pegawai sering menghadiri pelatihan untuk mengembangkan keterampilannya. Apa yang sebaiknya dilakukan pegawai tersebut untuk berbagi pengetahuan dengan timnya dan meningkatkan kemampuan mereka? A. Mengabaikan tim dan fokus pada pengembangan pribadinya saja. B. Mengadakan sesi berbagi atau diskusi tentang keterampilan baru yang dipelajarinya. C. Membagikan materi pelatihan tanpa menjelaskan isinya. D. Meminta anggota tim untuk menghadiri pelatihan yang sama. E. Menyimpan pengetahuan untuk diri sendiri agar terlihat unggul di tim. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B ya teman-teman ya. Pembahasan berbagi atau diskusi membantu tim memahami keterampilan baru yang dapat berguna dalam pekerjaan mereka. Ini juga memperkuat budaya belajar di dalam tim dan menunjukkan sikap kolaboratif dalam mengembangkan orang lain ya. Jadi jawabannya yang B teman-teman, mengadakan sesi berbagi atau diskusi tentang keterampilan baru yang dipelajarinya. Selanjutnya, seorang manajer mendapati bahwa beberapa anggota timnya kurang termotivasi dan merasa tugas-tugas mereka monoton. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh manajer untuk meningkatkan motivasi dan pengembangan timnya? A. Memberikan tugas-tugas baru yang menantang dan menawarkan kesempatan untuk belajar keterampilan baru. B. Meminta anggota tim untuk tetap fokus pada tugas mereka yang ada saat ini. C. Memberikan peringatan kepada anggota tim yang terlihat tidak termotivasi. D. Membiarkan tim mengatur diri mereka sendiri tanpa arahan tambahan. Atau E. Mengambil alih semua tugas agar pekerjaan selesai tepat waktu. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya. Yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan dengan memberikan tugas yang menantang dan kesempatan belajar keterampilan baru, manajer dapat meningkatkan motivasi dan membantu tim merasa lebih berdaya serta lebih termotivasi. Hal ini juga berkontribusi pada pengembangan diri setiap anggota tim. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman ya. Jadi memberikan tugas-tugas baru yang menantang dan menawarkan kesempatan untuk belajar keterampilan baru. Selanjutnya, perusahaan sedang melakukan perubahan besar dalam sistem operasionalnya, dan beberapa pegawai merasa khawatir akan dampaknya terhadap pekerjaan mereka. Apa yang sebaiknya dilakukan manajer untuk membantu pegawai menerima perubahan ini? A. Mengabaikan kekhawatiran pegawai agar perubahan berjalan lancar. B. Meminta pegawai menerima perubahan tanpa pertanyaan. C. Mengadakan sesi komunikasi untuk menjelaskan alasan perubahan dan manfaatnya bagi pegawai serta perusahaan. D. Memberikan pekerjaan tambahan kepada pegawai agar fokus mereka beralih. E. Memindahkan pegawai yang keberatan ke departemen lain. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman ya. Pembahasan karena dengan menjelaskan alasan dan manfaat perubahan, manajer membantu pegawai memahami tujuan perubahan dan mengurangi kekhawatiran. Ini adalah langkah penting dalam mengelola perubahan
dengan menciptakan komunikasi terbuka. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Selanjutnya, seorang manajer menyadari bahwa beberapa pegawai kurang antusias dalam menggunakan teknologi baru yang diperkenalkan di tempat kerja. Apa sebaiknya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pegawai terhadap teknologi tersebut? A. Mengharuskan semua pegawai menggunakan teknologi baru tanpa memberikan pelatihan. B. Meminta pegawai untuk mempelajari sendiri teknologi baru tersebut. C. Membiarkan pegawai memilih antara teknologi lama dan baru. D. Memberikan sanksi kepada pegawai yang menolak menggunakan teknologi baru. Atau E. Mengadakan pelatihan dan memberikan dukungan teknis yang memadai agar pegawai merasa nyaman menggunakan teknologi baru. Jawabannya adalah, kita lihat, ya jawabannya benar itu adalah yang E, teman-teman ya. Pembahasan, pelatihan, dan dukungan teknis akan membantu pegawai mengatasi rasa kurang percaya diri atau ketidakpahaman terhadap teknologi baru, sehingga meningkatkan penerimaan dan mempermudah transisi ke teknologi baru. Jadi yang E ya teman-teman. Lanjutnya, sebuah organisasi ingin menerapkan kebijakan fleksibilitas waktu kerja untuk pertama kalinya. Namun, beberapa pegawai merasa bingung dengan aturan barunya. Apa tindakan yang sebaiknya diambil oleh manajer untuk memastikan perubahan ini dapat diterima dan dipahami dengan baik? A. Menyediakan pedoman dan penjelasan yang jelas tentang kebijakan fleksibilitas waktu kerja dan cara penerapannya. B. Mengizinkan pegawai untuk menetapkan aturan mereka sendiri. C. Menyuruh pegawai menyesuaikan diri tanpa penjelasan. D. Memberikan kebebasan penuh tanpa adanya kontrol terhadap jam kerja. Atau E. Membatalkan kebijakan jika ada pegawai yang tidak setuju. Jawabannya adalah, ya kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman ya. Pembahasan pedoman yang jelas akan membantu pegawai memahami kebijakan fleksibilitas waktu kerja dan bagaimana cara menerapkannya. Ini akan mengurangi kebingungan dan membantu transisi berjalan lebih lancar. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, selama proses perubahan dalam perusahaan, seorang pegawai yang sudah lama bekerja merasa bahwa prosedur baru mengganggu cara kerjanya. Apa yang sebaiknya dilakukan manajer untuk membantu pegawai tersebut beradaptasi? A. Meminta pegawai mengikuti prosedur baru tanpa mempertimbangkan pendapatnya. B. Memberikan waktu kepada pegawai tersebut untuk beradaptasi dengan prosedur baru sambil menawarkan dukungan atau pelatihan jika diperlukan. C. Mengizinkan pegawai untuk tetap menggunakan prosedur lama. D. Meminta pegawai lain yang lebih muda untuk menggantikan pekerjaannya. Atau E. Memberikan tugas tambahan agar pegawai fokus pada pekerjaan. Jawabannya adalah, ya kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya, atau poin yang paling 4 ya, poin paling tinggi ya, atau poin 4. Pembahasan memberikan waktu adaptasi dan dukungan akan membantu pegawai mengatasi hambatan terhadap perubahan. Dengan adanya dukungan dan pelatihan, pegawai akan lebih mudah menerima perubahan tanpa merasa tertekan. Jadi jawabannya yang B ya. Selanjutnya, sebuah perusahaan ingin mengubah struktur organisasi agar lebih efisien, namun perubahan ini membuat beberapa pegawai khawatir akan adanya PHK. Apa langkah yang sebaiknya diambil manajer untuk mengelola ketidakpastian dan menjaga moral pegawai? A. Menjaga transparansi dan memberikan informasi yang jelas tentang tujuan perubahan dan bagaimana perubahan akan mempengaruhi pegawai. B. Menghindari diskusi terkait PHK agar pegawai tidak semakin cemas. C. Memberikan janji bahwa tidak akan ada pegawai yang terdampak meskipun belum pasti. D. Meminta pegawai untuk tidak membicarakan perubahan dengan rekan-rekan kerja. Atau E. Memberikan kenaikan gaji sementara untuk meredakan kekhawatiran. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan, karena transparansi dalam menyampaikan informasi membantu mengurangi ketidakpastian. Dengan memberikan pemahaman tentang tujuan perubahan dan dampaknya, manajer dapat menjaga kepercayaan pegawai dan membantu mereka merasa lebih tenang dalam menghadapi perubahan. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, seorang manajer harus memutuskan apakah akan memotong anggaran departemen
untuk mengalokasikan dana ke proyek baru. Namun, ia khawatir pemotongan anggaran akan mempengaruhi kinerja tim. Langkah pertama, apa yang sebaiknya diambil manajer dalam membuat keputusan ini? A. Memotong anggaran tanpa berdiskusi dengan tim. B. Mencari data dan menganalisis dampak dari berbagai alternatif, termasuk opsi tanpa pemotongan anggaran. C. Meminta persetujuan tim untuk keputusan pemotongan anggaran. D. Menunda keputusan untuk menghindari konflik dengan tim. Atau E. Mengabaikan kebutuhan proyek baru demi menjaga anggaran tetap. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya benar, itu adalah yang B ya. Pembahasan keputusan yang efektif memerlukan data dan analisis dampak dari berbagai alternatif. Dengan menganalisis dampak pemotongan anggaran terhadap kinerja, manajer dapat membuat keputusan yang terinformasi dan mempertimbangkan efeknya pada tim dan proyek baru. Jadi jawabannya yang B ya. Selanjutnya, seorang manajer memiliki beberapa alternatif solusi untuk meningkatkan produktivitas timnya. Apa langkah terbaik untuk memastikan keputusan yang diambil adalah yang paling efektif? A. Memilih solusi pertama yang muncul karena sudah dianggap cukup. B. Memilih solusi yang paling populer di antara anggota tim. C. Mengevaluasi step alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan seperti biaya, waktu, dan dampak produktivitas. D. Meminta atasan memilih solusi terbaik. Atau E. Menghindari alternatif yang terlalu rumit untuk diterapkan. Jawabannya adalah, ya kita lihat jawabannya benar, itu adalah yang C ya. Atau poin 4 ya, poin paling tinggi. Pembahasan mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan kriteria objektif, ya, berdasarkan kriteria objektif, memastikan bahwa manajer memilih solusi yang paling efektif dan sesuai dengan tujuan. Ini adalah langkah penting dalam pengambilan keputusan yang rasional. Jadi jawabannya yang C. Dalam situasi mendesak, seorang pemimpin tim harus membuat keputusan cepat tanpa memiliki banyak informasi. Apa pendekatan terbaik dalam situasi ini? A. Menunda keputusan hingga semua informasi lengkap. B. Meminta seluruh anggota tim untuk memberikan masukan. C. Mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dan intuisi sambil meminimalkan resiko. D. Menghindari keputusan karena resikonya terlalu tinggi. Atau E. Mengabaikan situasi mendesak dan fokus pada tugas lainnya. Jawabannya adalah, ya kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman ya. Pembahasan dalam kondisi terbatasnya informasi, seorang pemimpin harus mengandalkan pengalaman dan intuisi untuk mengambil keputusan cepat. Ini membantu mengatasi situasi tanpa menunda yang berpotensi memperburuk masalah ya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, seorang pegawai dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Mempertahankan kerjasama dengan vendor lama yang sudah dikenal atau mencoba vendor baru dengan harga lebih murah. Apa yang sebaiknya dilakukan pegawai tersebut untuk membuat keputusan yang tepat? A. Memilih vendor lama agar tidak perlu melakukan adaptasi. B. Membandingkan kualitas, biaya, dan potensi resiko dari kedua vendor untuk menentukan pilihan terbaik. C. Memilih vendor baru tanpa pertimbangan lebih lanjut karena harganya lebih murah. D. Meminta rekomendasi dari rekan kerja tanpa mempertimbangkan faktor lainnya. Atau E. Menggunakan vendor baru hanya untuk sebagian proyek tanpa membuat keputusan final. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan membandingkan kualitas, biaya, dan resiko memungkinkan pegawai untuk membuat keputusan yang terinformasi dan mempertimbangkan semua aspek penting. Ini penting dalam pengambilan keputusan yang strategis dan berbasis data. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, tim manajer dihadapkan pada keputusan yang memiliki konsekuensi besar bagi perusahaan. Untuk memastikan keputusan yang diambil adalah yang terbaik, apa yang sebaiknya dilakukan oleh tim? A. Menggunakan pendekatan berbasis data, melakukan analisis risiko, dan mempertimbangkan skenario jangka panjang. B. Mengandalkan intuisi masing-masing anggota tim.
C. Mengambil suara terbanyak untuk menentukan keputusan. D. Memilih keputusan yang paling mudah untuk diterapkan. Atau E. Menghindari diskusi terlalu panjang agar keputusan cepat dibuat. Jawabannya adalah ya, jawabannya benar. Itu adalah yang A ya. Pembahasan karena pendekatan berbasis data, analisis resiko, dan pertimbangan jangka panjang memungkinkan tim untuk membuat keputusan yang terinformasi dan strategis. Ini sangat penting untuk keputusan yang memiliki dampak besar bagi perusahaan karena memperhitungkan semua kemungkinan konsekuensi ya. Jadi karena memperhitungkan semua kemungkinan konsekuensi. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Menggunakan pendekatan berbasis data, melakukan analisis risiko, kemudian mempertimbangkan skenario jangka panjang. Jadi jawabannya yang A. Baiklah teman-teman, demikianlah ya. Jadi 45 soal contoh kompetensi manajerial ya. Mudah-mudahan dengan seringnya kita latihan, seringnya kita simulasi soal, itu bisa menambah wawasan, sehingga saat ujian nanti kita sudah mudah dalam menjawab soal-soal. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.